Selamat sahabat semuanya dan selamat datang untuk para penonton ataupun pemirsa sekalian. Dan kita di sini akan membahas suatu pembahasan yang mungkin sedikit sulit tetapi ringan ya. Sebab di sini kita akan masuk dalam program BPI, Bahas Pena Inspirasi berbentuk diskusi, membahas topik untuk para pemuda yang begitu relevan, berbasiskan roh nubuat dan Alkitab. Oke, untuk bahas Pena Inspirasi pada saat ini, kita akan membahas sedikit tentang, mungkin kita sudah melihat di Instagram, kita sudah melihat informasi-informasi bahwa bahas Pena Inspirasi saat ini atau sahabat sore hari ini akan membahas tentang guna untuk anak muda itu pernikah itu untuk apa sih gitu ya. Dan karena ada isu-isu yang terdengar dan saya juga mendapatkan referensi dari informasi ini dari banyak pendeta dan dari beberapa pendeta bahwa pernikah ini itu sangat diremehkan. Malah mereka anak-anak muda yang begitu bergairah mungkin untuk menikah ini sangat mementingkan prawedding daripada pranikah ataupun konseling pranikah. Oke, pada saat ini atau sahabat sore hari ini kita ada narasumber yang sudah kita lihat informasinya, yaitu kita bersama dengan Bapak Pendeta HBAan, yaitu Ketua Pendeta di Jemaat Ciamplas. Iya, selamat sore Nixon. Ya. Gimana apa kabar nih Pak Pendeta? Kabar baik. Waduh, bagaimana pelayanan di masa pandemi ini? Ya, tetap berjalan. Ya. Dan puji Tuhan, kita merasakan berkat yang luar biasa, merasakan penyertaan Tuhan di masa pandemi ini dalam pelayanan. Jadi melalui pengalaman dari hari ke hari kita tidak perlu takut lagi kena COVID. Kalaupun Tuhan izinkan kena COVID, kita percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan. Amin. Iya, pengalaman yang lalu bahwa kita, saya dan Pendeta Feridolf Jami HE, ya, dan saya bawa istri, meminyaki seorang yang positif COVID. Ya, satu rumah kena, kami yang datang, puji Tuhan, belum kena. Oh, gitu. Iya. Jangan Jadi sampai lah, Pak. dengan pengalaman itu, kami tetap semangat untuk melayani. Jadi kalau ada telepon untuk butuh didoakan dan harus datang, kami akan selalu datang. Begitu Pak. Terima kasih banyak. Iya. Nah begitu. Kawan-kawan, hai para kaula muda, tiang-tiang muda jemaat Advent dimanapun kalian berada. COVID ini hampir sama seperti pranikah ya. Terkadang diremehkan karena mungkin karena tidak terlihat dan udahlah biarkan saja. Tetapi itu ada suatu bukti otentik bahwa banyak orang-orang yang terpapar. Sama dengan halnya pranikah. Pranikah ini banyak yang diremehkan karena mereka lebih senang dengan prawedding daripada pranikah. Oke, kita langsung membahas saja dalam bahas Pena Inspirasi ini dan kita akan memulai topik yang pertama ataupun pembahasan yang pertama. Begini Pak Pendeta, Ya. di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Dan satu hal lagi untuk teman-teman semua yang ada di YouTube yang sedang melihat ataupun menonton acara kita ini, silahkan boleh chat ya melalui live chat yang ingin dibahas tentang pernikah. Mungkin ada teman-teman yang udah ingin melakukan pernikahan ya. Karena kita di sini akan membahas dan mengupas sedikit tentang konseling pernikah itu apa. Oke Pak Pendeta. Untuk pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih konseling pernikah itu dan sudut pandang dari kekristenan dan juga sudut pandang dari Gereja Masih Advent Hari ke-7. Dan konseling pernikahan itu tujuan dan manfaatnya khususnya untuk para pemuda itu apa ya Pak? Oke, terima kasih Nekton atas pertanyaannya. Konseling pranikah, konseling itu kalau bahasa itu sudah di bahasa Indonesia kan ya? Ya, itu konseling itu kan bahasa Indonesia ya. Konseling itu artinya bimbingan, ya. Bimbingan yang dilakukan oleh seorang pendeta di jemaat, gembala jemaat, terhadap anak-anak muda, pemuda dan pemudi yang berencana untuk membentuk
satu rumah tangga, membentuk satu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Membentuk satu rumah tangga itu membutuhkan kerjasama yang baik. Dan itu adalah sekolah yang tidak pernah tamat. Sekolah seumur hidup. Dan Alkitab ajarkan bahwa menikah itu sekali seumur hidup. Tidak ada orang yang anak muda atau saya waktu saya menikah berpikir bahwa oh, saya jalani sekarang pernikahan dengan wanita yang saya pilih, nanti tahun depan saya akan menikah lagi dengan yang lain. Tidak ada. Pokoknya ini adalah pilihan seumur hidup. Dan ini ini membutuhkan kerjasama dan membutuhkan bimbingan, membutuhkan penyerahan, dan satu hal harus menahan ego masing-masing. Iya. Dan perlu saya bacakan ada satu paragraf dari peraturan jemaat, iya, Gereja Masepten hari ke-7 mengenai bimbingan pranikah. Seberapa penting itu. Mudah-mudahan anak-anak muda di rumah yang bergabung dalam pembahasan pada sore hari ini boleh menyimak dan memahami seberapa penting bimbingan atau konseling pranikah itu. Beribadah kepada Allah, pemeliharaan hari Sabat, rekreasi, pergaulan, pengelolaan sumber uang, dan pendidikan anak-anak merupakan faktor-faktor penentu kebahagiaan hubungan rumah tangga. Karena perbedaan-perbedaan dalam hal ini sering mengakibatkan kemerosotan hubungan ini, membawa putus asa, dan bahkan kehilangan pengalaman kekristenan. Maka persiapan yang matang untuk pernikahan harus tercakup dalam konseling pranikah yang dilakukan oleh pendeta dalam bidang ini. Ya, jadi konseling pranikah, bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pendeta, sebenarnya bukan hanya pendeta yang boleh melakukan ini. Tua-tua jemaat, ketua jemaat, tapi seizin dari pendeta, gembala jemaat, boleh melakukannya. Ya, jadi kalau nggak ada pendeta, tua-tua jemaat boleh. Nah, kalau ada pendeta, pendeta yang melakukan. Jadi, kenapa ini harus dilakukan? Ya, supaya mengurangi keputusasaan. Jadi biasanya pemuda dan pemudi itu mau sepakat untuk menikah, semangat ini, semangatnya luar biasa. Tapi setelah menjalani pernikahan, putus asa. Kenapa? Karena mereka menghadapi permasalahan bagaimana caranya mengatur uang. Bagaimana caranya membimbing anak yang Tuhan karuniakan. Bagaimana cara menghadapi seorang istri. Istri harus belajar bagaimana menghadapi seorang suami. Dari latar belakang yang berbeda. Dari jenis kelamin yang berbeda. Dan saya perlu tekankan bahwa yang saya sering konseling dan sering lakukan bimbingan pranikah, tentu yang sesuai dengan Alkitab anjurkan, laki-laki dan perempuan. Jadi saya belum pernah membimbing dan mengkonseling laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Walaupun di luar sana katanya di Amerika sudah ada pendeta Advent, ya, katanya. Ya. Tapi selama saya bertugas pengembalaan kurang lebih 21 tahun ini, ya, saya membimbing pranikah pria dan wanita. Begitu. Jadi seberapa penting? Sangat penting. Begitu nih, Son. Oke, begitu Pak Pen. Nah, itu dia, hei kaula muda. Di mana maksud dari konseling pernikah ini adalah suatu bimbingan ya yang bertujuan dan juga manfaatnya yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Pendeta Habean, bahwa untuk mengatur
ya, saling mengatur satu dengan yang lainnya, wanita dengan laki-laki, mengatur keuangan, mengatur tentang rumah tangga nanti kelak ke depannya. Jadi konseling itu tidak hanya saat ingin menikahnya aja, ya, bukan ingin semangat-semangat di awalnya aja, tetapi terus bertahap yang tadi dikatakan oleh Pak Pendeta Abelan bahwa seumur hidup itu adalah disebutkan konseling, ya, karena kita harus bisa menjaga satu dengan yang lainnya. Dan mungkin kalau boleh tahu Pak Pen, untuk buku peraturan jemaat itu apakah hanya pendeta sajakah yang boleh memegang itu atau membaca itu, atau Oke. di luar pendeta mungkin boleh? Gimana? Kalau buku peraturan jemaat, semua anggota harus miliki. Dan khususnya di Jemaat Ciamplas, diharuskan untuk seluruh anggota majelis memiliki buku peraturan jemaat. Dan saya menganjurkan supaya anak-anak muda yang sudah bekerja mungkin belilah buku peraturan jemaat, supaya kita tahu aturan-aturan yang kita harus ikuti, yang membuat kita bahagia, ya. Jadi itu sangat penting, ya. Jadi kalau mungkin buku yang anggota jemaat tidak punya tapi kami punya, yaitu mungkin pedoman kependetaan. Pedoman kependetaan itu adalah buku yang di sana yang dipakai oleh pendeta untuk melakukan acara peminyakan, bagaimana caranya perjamuan kudus, memimpin acara-acara majelis dan lain sebagainya. Itu diatur di buku pedoman. Kalau buku peraturan jemaat semua orang harus punya. Begitu, Nixon. Oke, terima kasih. Ya. Nah itu, ya, para pemirsa semuanya, ya, yang dikasihani Tuhan, bahwa peraturan jemaat itu kita harus memegang dan memiliki, ya. Karena nanti di situ ada tuntunan-tuntunan kita sebagai pemuda yang dekat-dekat ini mungkin ingin melakukan rencana pernikahan, mungkin begitu ya Pak Pen, ya? Iya. Ya. Dan peraturan jemaat ini juga tidak dikhususkan, ya, bukan buku eksklusif hanya untuk pendeta. Iya. Ya, jadi seluruh anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 harus memahami dan juga memiliki buku tersebut. Ya. Oke. Lanjut Pak Pen ke pertanyaan berikutnya. Untuk konseling pranikah ini, mengapa sih Pak Pen harus melalui konseling pranikah kalau ingin menikah itu? Kenapa nggak langsung hajar aja gitu? Oke, iya. Kenapa harus repot-repot gitu ya? Ya betul. Iya. Sekarang saya mau tanya balik nih untuk Nixon. Waduh. Kalau Nixon mau nikah itu, tujuannya nikah itu untuk apa? Untuk beribadah sih Pak Pen. Untuk beribadah? Iya betul. Atau untuk mendapatkan kebahagiaan? Itu juga sama Pak Pen. Iya. Dua-duanya kalau bisa digayat gitu. Oh gitu ya? Iya. Iya. Jadi setiap orang yang mau menikah, kerinduannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Walaupun dia tahu bahwa masalahnya ketika dia menikah nanti masalahnya lebih banyak. Sedangkan sendiri pun masalah ada kan? Iya betul. Apalagi tambah lagi orang, contohnya saya sendiri di rumah. Saya sendiri di rumah masalahnya pasti ada. Iya. Tapi tambah lagi orang yang lain jenis, latar belakang yang berbeda, pasti tambah masalah. Betul. Tapi ketika berdua memahami maksud dan tujuan pernikahan itu, maka beban kesulitan yang dihadapi itu akan lebih ringan karena ditanggung berdua. Kan begitu. Jadi kenapa harus konseling pranikah? Kenapa harus pasangan pemuda dan pemudi yang berencana untuk membentuk rumah tangga harus mengikuti bimbingan pranikah supaya mereka boleh mendapatkan kebahagiaan. Oh, puji. Supaya mereka boleh diperlengkapi, supaya tahu gambarannya. Menikah itu seperti apa dan tanggung jawab suami atau laki-laki itu apa dalam rumah tangga. Tanggung jawab istri, wanita di dalam rumah tangga itu apa? Dia tahu. Ya. Dan di dalam konseling pranikah ini idealnya itu dilakukan
ya 1 tahun. Ya, idealnya 1 tahun. Dan 12 kali pertemuan. Oh, dalam 1 tahun 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan. Jadi sebelum menikah itu diadakan pembimbingan 12 kali, dan sekali pertemuan itu 1 sampai 3 jam waktunya. Iya. 1 sampai 3 jam. 3 jam. Jadi kenapa itu penting? Bimbingan pernikahan supaya pasangan yang mau menikah ini setelah mereka menikah, mereka mendapatkan kebahagiaan walaupun banyak masalah, banyak perbedaan. Begitu. Oke. Itu ya tadi teman-teman semua, bahwa dinyatakan kenapa harus melalui konseling pranikah, nggak langsung hajar aja, karena di situ ada tahapan-tahapan yang dimana kita itu ataupun calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus bisa memahami, setidaknya diisi kualitas pola pikirnya atau paradigmanya, agar tidak hanya asal menikah saja. Ya. Dan menikah itu bukan hanya euforia aja Pak Pendeta ya. Iya. Dan itu emang benar-benar sakral. Oke, tadi udah dibahas nih sama Pak Pendeta tentang waktu Ya. konseling pranikah. Tadi tuh 1 tahun 12 kali pertemuan, dengan satu pertemuannya itu 1 sampai 3 jam. Iya. Ada nggak sih Pak Pen yang mungkin saya ini udah ngebet, misalkannya ada orang, saya udah ngebet nih mau nikah, ada nggak bisa diperpendek gitu untuk waktu konseling pranikahnya, tetapi itu tetap ideal? Ya. Kira-kira ada nggak Pak Pen? Ya ada yang minta pasangan suami istri calon pengantin lah ya, yang mau menikah datang ke saya, ini 2 bulan lagi mau menikah. Saya bilang saya tidak siap. Iya, saya tidak siap. Jadi karena apa? Karena saya tidak mau dipersalahkan. Ya, nah kebetulan itu bukan anggota jemaat saya. Jadi kalau itu anggota jemaat yang saya gembalakan, mungkin saya akan arahkan gimana kalau kita akan adakan konseling, janganlah 2 bulan. Ya. Jadi dan itu saya tolak waktu itu dengan pertimbangan bahwa ini konseling bukan main-main. Yeah. Bukan hanya untuk melengkapi atau supaya mereka bisa diberkati baru dikonseling, bukan itu tujuannya. Walaupun memang ketika mereka berdiri di hadapan pendeta yang memberkati, syarat bimbingan itu harus ada. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau seandainya dia hanya berpikir bahwa ya udahlah ikut konseling, ikuti aja lah. Yang penting supaya bisa nanti nikah. Ya, faedah dari konseling, bimbingan itu nggak ada. Nggak ada. Kosong ya? Kosong. Oke. Iya. Oke, itu yang harus dipahami. Berarti tadi kan Pak Pendeta menceritakan bahwa ada yang menginginkan 2 bulan. Iya. Sebenarnya paling minimal itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan paling minimal, Iya. Pak Pendeta. 3 bulan. Oh, itu udah paling minimal. Mungkin ada range-nya yang mungkin ada lagi selain Kenapa 3 bulan? Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan itu berapa minggu? 3 bulan itu hampir 4, 8, 16. 12 ya? Hampir Kalau 12. 1 bulan itu kan 4 minggu ya? 4 ya. Iya. 2 Ya, bulan 12 minggu. 12 minggu Iya. kan? Bisa pertemuan sekali seminggu. Jadi pas 12 pertemuan. 12. Pak, ya? Jadi 12 kali pertemuan sebelum menikah. Dan setelah menikah, bimbingan untuk keluarga yang baru ini selalu masih ada. Jadi bukan berarti menikah terus selesai bimbingan, enggak. Pendeta yang mengkonseling harus bertanggung jawab untuk terus menjalankan bimbingan. Sampai kapan? Sampai mereka butuh pertolongan, bahkan sampai ada yang sampai anaknya sudah mahasiswa nih, mereka dikarunia anak nih,
yang saya bimbing. Mereka anaknya sudah mahasiswa. Terus bingung ini mau kuliah kemana? Orang tuanya pengen anaknya di apa namanya, di Unai. Di Unai. Tapi anak ini mau di luar. Telepon sama pendeta yang ke saya yang membimbing. Pendeta, puji Tuhan, kami sudah dikarunia anak 3. Yang paling besar mau masuk kuliah. Sekarang kami punya masalah. Pendeta diajak untuk itu. Dan saya katakan, mari kita berdoa dan berpuasa. Ya, dan saya juga bicara ke anaknya. Dan akhirnya ya, ambil keputusan tanpa beban dan tidak ada yang merasa bahwa anak ini pun tidak merasa dipaksa. Dan saya bilang, jangan pernah menyalahkan orang tuamu kalau kamu sudah putuskan ke Unai. Walaupun akhirnya dia putuskan ke Unai. Oke, Iya. oke. Pak. Jadi artinya bimbingan itu sebelum menikah, namanya juga pranikah kan? Iya, Sebelum pranikah. menikah itu 12 kali. 12 kali pertemuan, setelah itu nanti masih ada. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ditentukan lagi bimbingannya, begitu. Oke, terima kasih Pak Ben. Nah, itu kawan-kawan yang kita ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan bimbingan pranikah itu paling sedikitnya atau minimalnya itu 3 bulan. Ya, kalau kurang 3 bulan perpanjang ya ke samsat atau apa, bukan ya, bukan ke sana. Dan itu nggak ideal. bukan Itu ideal. nggak ideal. Nah, tambahan lagi dari Pak Pendeta, itu tidak ideal. Kurang dari 3 bulan itu tidak ideal. Idealnya itu udah minimal, idealnya adalah 3 bulan. Dengan 3 bulan itu adalah 12 kali pertemuan. Iya. Ya. Mungkin itu bisa dicatat oleh teman-teman pemuda yang menonton pada sore hari ini yang ingin melaksanakan suatu pernikahan ya. Jadi kalau misalkan, kalau tadi saya simpulkan ya Pak Pen ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang ingin menikah di tahun depan, ya ideal maksimalnya ingin 1 tahun, berarti harus dari sekarang Pak Pen ya, Iya. untuk konselingnya. Tetapi kalau misalkan mungkin mereka mau apa namanya mengurus-urusi dulu yang lain, jangan sampai terlewat minimalnya 3 bulan ya Pak Pen ya. Betul. Karena kalau udah lewat dari kurang dari 3 bulan emang sudah tidak idealis ya. Kayak berat badan kamu. Oke, enggak ya? Itu body shaming, sorry. Maafkan. Oke, Pak Pen. Iya. Itu untuk masalah waktu kita sudah membahas. Dan teman-teman semua, apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanyakan di kolom chat YouTube Pine Tree ya. Mungkin jangan malu-malu. Kalau mau Belum ada ya. kalau tidak mau ketahuan, silakan anonimkan namanya. Tetapi kalau misalkan ini pun silakan tinggal pertanyakan, dan kita di sini sudah melakukan sesuai protokol kesehatan, dan kru-kru kami juga di sini menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan kita pun sudah terlihat ya di kamera, ganteng kita tidak terlihat jadi tertutup oleh masker ya. Oke, kita lanjut Pak Pen. Ya, siap. Nah, dari pranikah ini kan tadi sudah menjelaskan tentang waktu, menjelaskan tentang apa sih itu konseling pranikah, dan apa sih manfaat dan tujuannya. Nah, sekarang mungkin Pak Pen boleh ceritakan faktor-faktor yang menentukan sukses atau tidaknya konseling pranikah ini apa. Dan tadi pun sempat disinggung bahwa ada syarat-syarat tertentu bahwa orang tersebut boleh melakukan pranikah, dan tapi itu belum secara rinci. Mungkin boleh disampaikan Pak Pen. Jadi faktor-faktornya ya yang menentukan Ada gagal. beberapa ya. Terima kasih. Ada beberapa faktor yang mendukung ya lancarnya, suksesnya ini konseling pranikah. Ya. Yang pertama adalah kejujuran. Hmm. Dibutuhkan kejujuran dari calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Iya. Kejujuran artinya bahwa tidak, di sini harus terbuka. Dan ada 10 topik. Ada 10 topik yang akan dibahas di situ. Ya, ada 10 topik yang akan dibahas itu, dan ketika membahas topik-topik ini dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan kejujuran. Ya. Topiknya apa aja?
tentang yang pertama pandangan Alkitab mengenai pernikahan, itu akan dibahas di situ. Lalu pernikahan dan hubungannya dengan keluarga asal. Jadi artinya menikah itu, contohnya saya menikah dengan istri saya, bukan hanya kami yang menikah, tetapi dan bukan hanya istri saya yang harus pahami atau istri saya harus memahami saya, tetapi saya harus memahami keluarganya, adiknya dan semuanya. Saya harus tahu itu. Ya. Lalu dia juga harus tahu keluarga saya dan dia harus juga menerima papa dan mama saya. Begitu. Lalu komitmen suami istri secara total, artinya dipelajari di situ bahwa pernikahan ini hanya sekali seumur hidup. Nah, ditanya bersedia nggak kalau seandainya nanti nih suamimu berselingkuh, kamu masih tetap terima dia atau mau bilang bercerai? Oh, itu dijelaskan di situ, harus jujur. Nah, kalau sesuai dengan jawaban dia, kalau dia bilang saya akan terima, lalu saya sebagai pembimbing yang membimbing pernikahan ini, saya melihat ini jawaban jujur atau tidak. Ya, kalau memang saya lihat jawaban jujur, tidak perlu lagi tanya. Tapi kalau kelihatan ragu-ragu, saya akan ulang-ulang itu dan yakinkan dia bahwa tidak ada alasan untuk bercerai sebesar apapun masalah. Lalu komunikasi yang dibahas, yang berikutnya adalah komunikasi suami istri. Lalu harapan dan kebutuhan dalam pernikahan, itu ada topiknya di sana. Konflik, marah, kasih dan pernikahan. Lalu temperamen. Temperamen itu pelajari. Jadi kalau umpamanya dia tidak tahu temperamennya, dan pasangannya juga dia nggak tahu temperamennya, harus pelajari. Dan itu ada beberapa pertanyaan yang saya minta dari seorang psikolog yang memang punya kemampuan di situ, dan dia punya tes khusus temperamen yang kami pendeta-pendeta boleh pakai, dan dia izinkan untuk itu, ya. Lalu kekerasan dalam pernikahan, lalu pengampunan dalam pernikahan, keuangan, ya, bagaimana memanage, mengatur uang yang sedikit, gaji yang sedikit. Iya, mungkin hanya istri yang bekerja atau hanya suami yang bekerja atau dua-duanya bekerja, tapi walaupun dua-duanya bekerja masih harus diatur sedemikian rupa gitu, karena belum banyak kan begitu ya. Lalu bagaimana belajar tentang kehidupan seks suami istri, itu dibahas di situ. Terus bagaimana membimbing dan mengajari anak, karena anak itulah berkat. Walaupun kadang anak itu sesuatu yang diharapkan, anak itu merupakan satu berkat, tetapi anak ini bisa menjadi penyebab perceraian. Bayangkan, pasangan suami istri setelah menikah, yang mereka harapkan apa? Mereka duakan supaya punya anak kan? Iya. Berdua mereka pegangan tangan, Tuhan karuniakan kami seorang anak. Setelah Tuhan karuniakan seorang anak, terjadi konflik. Konfliknya apa? Si suami nggak mau bantu istrinya untuk pasang popok, atau mungkin ketika anak itu menangis tengah malam, suami tidur ngorok, istrinya bangun terus, sehingga istrinya merasa apa? Merasa jadi itu menjadi konflik lah, menjadi konflik. Lalu yang terakhir, persiapan tentang acara pemberkatan nikah, pencatatan sipil dan lain sebagainya. Jadi itu topik-topik yang akan dibahas dan harus dipahami supaya dalam rumah tangga itu tidak bingung gitu loh. Iya. Jadi dia tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, dan bahkan dia lebih gampang kalau ada masalah, mungkin dia akan tanya ke pendeta yang pembimbing pranikah mereka. Begitu. Oke, terima kasih Pak Pen. Iya. Nah itu ya tadi para calon-calon ibu dan calon-calon bapak ya,
diusahakan, ini lumayan panjang loh. Sebenarnya kita mungkin untuk membahas ini, wah cukup rumit papanya. Oh, Tetapi kita hanya membahas dasar-dasarnya saja tentang pranikah ini. Jadi tadi yang bisa kita dapat, itu ada 10 topik yang akan kita bahas dalam konseling pranikah. Dan itu 10-10-nya ini informasinya itu tidak hanya dari pendeta dengan calon pengantin, mau itu laki-laki ataupun perempuan, tetapi tugasnya pendeta di sini itu adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya, entah itu dari keluarga di rumahnya, dari keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, mau itu dari keluarga besarnya, entah itu tantenya, omnya, entah itu mungkin tanpa tidak sadar mungkin nanti pendeta juga bertemu dengan selingkuhannya, tapi nggak mungkin papanya, nggak mungkin. Tetapi itulah informasi yang didapatkan, makanya kenapa pendeta memiliki suatu kesimpulan bahwa wah kalian kurang cocok ya. Karena kekurangan cocokan itu bukan hanya sekedar dari informasi pribadi ataupun karena ternyata pendeta ini kesal dengan orang tersebut, bukan, tetapi informasi yang dirangkul tadi, yang dicakup dari 10 topik yang tadi dibahas ya. Begitu teman-teman. Oke, kembali lagi, silakan ingin yang bertanya ya, jangan malu-malu. Kita bertanya secara ini aja, mungkin ada yang mau menyampaikan, Pak Pendeta, saya mau dibimbing konselingnya sama pendeta, silahkan ya. Nanti untuk kontaknya di belakang aja, dan nanti bisa chat ataupun hubungi ya kru kami apabila mungkin ingin dibimbing konseling oleh pendeta, khususnya di pendeta Jemaat Ciamplas, yaitu pendeta HBAN. Oke. Nah, sekarang tadi telah dibahas tentang faktor-faktornya, dari mulai faktor keberhasilan, faktor kegagalannya tadi udah dijelaskan, bahwa dari 10 topik itu apabila tidak ada kejujuran, nah itu kejujuran ya, ini yang paling susah papanya, kejujuran. Makanya kalau kalian teman-teman yang mungkin yang masih berpacarannya masih sembunyi-sembunyi dan tidak ada kejujuran antara satu sama dengan yang lain, mungkin jangan dulu ikut pranikah deh ya, mending ikut dulu pra yang lain lah, pra UN, pra apa mungkin ya, silahkan. Tetapi di sini yang telah dijelaskan tadi, pernikahan itu sakral. Ya, maka dari itu konseling pranikah itu memang harus dilakukan. Dan sangat penting. Dan sangat penting. Iya. Catat baik-baik ya. Kembali ke isu yang pertama awal, pranikah lebih penting dari prawedding ya. Iya. Prawedding cuma jepret ganti tempat, gini udah selesai. Tetapi pranikah tadi 1 tahun loh idealnya. Tapi prawedding mungkin hanya sebulan mungkin kan. Cari tempat yang bagus, terus fitting lagi dan sebagainya. Prawedding lebih murah. Konseling pranikah lebih murah dibanding prawedding. Tuh. Saya tidak tahu kalau biaya prawedding berapa ya. Maksudnya foto prawedding ya, foto prawedding pergi ke makam San Diego. Saya pernah mengikuti acara pemakam di San Diego, tapi ada juga di situ dipakai prawedding dan mereka bayar katanya. Foto prawedding. Boleh jadi mungkin habis 5 sampai 10 juta kali untuk foto-foto. Tapi untuk konseling pranikah itu tidak bayar. Saya mau jelaskan ya, itu tidak ada biaya. Itu tidak ada biaya. Jadi kalau seandainya saya ini diminta untuk membimbing satu pasangan ini untuk mau menikah gitu ya. Terus kalau saya disuruh yang memberkati, saya siapkan jas saya sendiri, paling yang dikasih supaya lebih seragam, 1 kuntum bunga. Oke. Iya. Jadi tidak ada tarif. Kalau di luar psikolog, di luar sana psikolog mungkin ya, itu pasang tarif itu. Itu pasang tarif. Jadi kalau untuk yang saya tahu sekarang dan yang saya praktekkan, tidak ada biaya. Ya. Walaupun tidak ada biaya, tapi ini sangat penting. Jadi mungkin ya anak-anak muda kita menganggap, tidak semua sih yang menganggap sepele, tapi ada beberapa yang menganggap sepele karena mungkin tidak ada
tarifnya kali Iya, ya. mungkin. Nggak Gak ada ada tarif. patokan mungkin papanya. Ya. Gak ada patokan harga jadi. Bukan nggak ada patokan harga, memang saya nggak terima uang kalau saya disuruh untuk ya. Jadi artinya enggak. Kalau di luar sana yang saya tahu minimal itu 2 juta itu. Oh, di luar. Satu paket itu. Itu Ya, konseling. psikolog pranikah ya papanya? Ada ya. Ya mungkin kisaran segitu. Dari ya yang psikolog itu, jadi mereka pergi ke psikolog, terus tolong kami cocok nggak? Kan gitu kan. Iya, Kadang iya. mereka pergi juga ke rumah sakit untuk cek dari segi golongan darah cocok nggak? Iya. Iya, karena ada katanya kalau ada yang laki-laki perempuan kalau dipaksakan menikah, nanti anaknya mungkin Jadi catatlah ya apalah. mungkin nggak normal lah mungkin ya iya, papanya. iya. Iya, dan itu membutuhkan biaya ya. Iya, Jadi di konseling pranikah yang dibimbing oleh seorang pendeta, gembala jemaat, ya tidak ada tarif dan tidak ada biaya dan apa namanya, tapi membutuhkan waktu dan kejujuran. Iya. Waktu, kejujuran, Iya. dan iman papanya. Tanpa itu mungkin Ya harus tidak. seiman. Iya, Ya, betul. ya, harus seiman. Harus seiman. Sama-sama Advent. Iya, betul. Kalau belum Advent ya harus belajar. harus diajari dulu, dibaptis baru Ya, konseling. Tetapi- Itu urutannya. Tapi itu catatan mungkin karena ingin masuk Advent harus menikah, tapi itu bukan menjadi satu patokan papanya. Mungkin karena saya pernah dengar di papan, jadi karena perempuan tersebut itu suka dengan laki-laki Iya. ataupun sebaliknya, jadi mereka tuh memaksakan supaya baiklah saya terima untuk masuk Advent, Ya, supaya kita bisa berhubungan dengan baik. Ya. Tetapi nanti saat konseling nanti pranikahnya mungkin itu akan rumit kan Pak Pen. Nah, itu pernah saya terdengar itu gimana tuh Pak Pen? Apakah itu berarti kan menjadi apa namanya untuk untuk ikut pranikah itu kan tadi setidaknya harus seiman, berarti kadang suka dipaksakan mungkin. oke. Ya, Pak. Kita tidak tahu ya motif seseorang ya. Nah, itu motif. Dan kita tidak boleh menghakimi motif seseorang. Betul. Dan memang saya pernah mengkonseli beda agama. Jadi beda artinya Beda keyakinan mungkin. bukan mengonseling, saya didatangi pasangan laki-laki perempuan yang rencana untuk menikah, mereka beda agama. Dan ini belum masuk ke konseling ini. Lalu saya arahkan, oke, kalau memang kalian sudah serius, karena dia tanya, pendeta, pasangan saya ini beda agama. Oh, agama apa? Oh, mayoritas. Oke, jadi ya mohon bimbingan. Lalu saya sampaikan bahwa kalau memang kalian mau sepakat untuk sama-sama jadi Advent, iya, berarti yang temanmu yang belum seiman harus bersedia untuk belajar dulu, setelah belajar dibaptis, setelah dibaptis baru masuk ke konseling pranikah. Jadi tidak boleh sebelum dia dibaptis pelajaran konseling pranikah belum bisa diberikan. Oke, Pak Ben. Jadi itu ada tahapannya. Jadi kalau belum seiman, belajar dulu, baptis, baru seiman. Setelah seiman, baru dijalankan konseling pranikah. Oke, Begitu. ngerti. Jadi apa namanya? Harus ikuti tahapan-tahapannya. Tapi kalau sudah seiman dan sepakat untuk melanjutkan konseling dengan pendeta yang sudah ditunjuk, jalan. Begitu. Jadi intinya adalah bahwa menikah harus yang seiman, jangan beda agama. Karena di luar sana yang saya tahu, ini ada anak anggota jemaat Advent juga. Dia bilang, saya tanya, saya lihat di Facebook kamu sudah menikah. Iya pendeta. Di mana? Di gereja anu. Oh, jadi agamamu sekarang bukan Advent. Tetap Advent pendeta. Loh, kok bisa? Iya, suamimu Katolik. Jadi kalau di gereja Advent nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, harus. Iya. Saya akan dapat sanksi kalau saya menikahkan orang yang beda agama. Iya. Saya akan dapat sanksi. Ya.
rupanya di luar sana boleh. Jadi ya yang saya kenal ini dia bilang, saya tidak murtad pendeta. Saya bilang, kamu murtad? Udah, saya tetap Advent, saya tetap ke gereja. Ya. Dan itu kendalanya sangat banyak nanti di dalam membentuk rumah tangga. Dan saya sudah saksikan sendiri. Ya, mungkin itu. Oke, itu para pemirsa semua, muda-mudi di mana kalian berada, dan kalian itu adalah tiang-tiang jemaat ataupun tiang-tiang gereja, khususnya pemuda Advent. Jadi mungkin itu pembahasan yang tadi itu sebelum masuk ke pranikah ya Pak Pen ya. Jadi kayak intermezzo lah sedikit. Jadi untuk memahami sebelum dan nanti sesudah pranikah. Karena kalau teman-teman punya buku ya, Akom namanya ya. Buku Akom ini amanat kepada orang muda ini sangat pas untuk kita baca, karena di situ ada judul nasihat untuk mencari ataupun pilihan pasangan hidup. Itu di situ ya. Mungkin itu bisa dibaca juga untuk kita para pemuda ya, karena kita masih gesit untuk ingin tahu dan ingin lebih tahu lagi tentang pengetahuan khususnya tentang hubungan rumah tangga ataupun ini pranikah ya. Oke Pak Pen. Kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan. Mungkin belum ada Pak Pen. Mungkin karyanya mereka karena mungkin berpikir begini, saya masih sekolah, tidak butuh ini konseling pranikah. Ya, saya mau sampaikan ke anak-anak muda sekalian yang mengikuti acara PA ini dan pembahasan ini. Saya tidak tahu berapa partisipan di YouTube. Di YouTube sekarang ada kurang lebih 15 Pak Pen. 15 ya. Iya. Saya secara pribadi ketika saya SMA dan aktif di Gereja Kramat Pulo, di sana ada khusus untuk pembahasan konseling pranikah. Jadi saya masih SMA kelas 1 itu, saya sudah ikut. Saya belum punya pacar, saya ikut karena memang gereja melakukan itu, mengadakan konseling pranikah. Apa sih yang harus dipersiapkan? Ya, ada yang memang sudah berpasangan ya, mereka pacaran ya kan gitu ya. Nah, saya kan ya malu-malu kucing ya, malu-maluin ya mungkin begitu lah ya. Jadi dan mungkin nggak ada juga yang mau kali ya. Jadi saya rajin ikut itu, dan 15 pertemuan 15 pertemuan, langkah demi langkah ya. Itulah sarana yang gereja buat untuk memperkenalkan, memberitahukan, bahkan mungkin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda di jemaat itu untuk memahami pentingnya konseling pranikah. Ya, saya sudah ikuti kelas 1 SMA, dan ketika kelas 3 SMA sudah mau tamat waktu itu, dan kegiatan itu dilakukan. Jadi rupanya setiap tahun dilakukan di tempat itu. Jadi kurang lebih 2 kali saya sudah ikuti program konseling pranikah ini. Dan yang ketiga, ketika saya mau rencana menikah, kami ikuti konseling pranikah. Ya, sesuai dengan aturan yang dibuat. Memang agak sedikit sedikit kurang ideal memang. Kurang ideal karena saya di Bandung, dia di Pematang Siantar. Wah, LDR Bapak ya. Iya, tapi 2 minggu sebelum pernikahan itu kami ketemu, dan kami jadi pendeta yang membimbing saya di Bandung, almarhum pendeta Esya Marbun. Istri saya dibimbing oleh pendeta Manafe bersama dengan istrinya, almarhum juga, nggak salah. Iya, jadi setelah saya pulang ke sana 2 minggu sampai di di Pematang Center, 2 minggu sebelum acara pernikahan, kami bersama-sama ikut konseling, diarahkan, dipadukan lah. Jadi ditanya, pelajaran apa yang kamu sudah terima? Ini calon istrimu, ini pelajaran ini yang sudah terima. Lalu saya sampaikan, inilah pelajaran yang saya sudah terima, lalu dipadukan. Jadi pertemukan Bapak ya. Iya. Jadi kurang
kurang ideal. Dan memang dianjurkan yang idealnya bahwa konseling itu tidak boleh pisah-pisah. Harus bareng-bareng tetap. Harus bareng-bareng terus. Ya, jadi di hadapan anak-anak muda, ya saya mau sampaikan bahwa ketika saya mengikuti konseling kurang ideal karena jarak. Iya. Karena jarak. Dan ya saya berusaha untuk mengkonseling mereka yang berencana untuk membentuk rumah tangga sesuai dengan yang ideal. Ya, jangan mengikuti yang kurang ideal. Iya. Yang kurang ideal. Jadi konseling itu harus sama datang, sama pulang. Jadi harus dua-duanya ada di situ. Jadi, nah kalau sekarang zaman pandemi COVID-19 ini sudah lebih gampang lagi sebenarnya konselingnya walaupun jarak jauh. Iya, pakai Karena virtual, bisa Pak. pakai Zoom ya, Pak. Zoom. Atau mungkin ya video call. Video call. Yang lalu kami pakai video call. Ya, video call satu di apa namanya? Di tengah hutan, satu di Purwakarta, yang membimbing di Bandung. Tapi pakai video call. Tapi tiba waktu dia pulang ada pertemuan fisik untuk melanjutkan konseling pranikah. Jadi bisa diatur. Oke, Bapak. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak. Oh, udah mulai bermunculan nih. Iya. Ini dia. Ini pertanyaannya bisa dijawab. dari Saudari Nandalona. Oh. Nah, halo, selamat sahabat. Selamat sahabat Nandalona. Ya. Ini pertanyaannya kayaknya tadi udah kebahas tapi mungkin biar lebihin lagi Papanya. Pas konseling pranikah, cowok sama cewek ini dikonselingnya secara terpisah atau barengan, Papen? Oh ya, barengan. Nah, dan tadi kan dibahas juga tambahan nih Papanya. Dan tadi dibahas juga bahwa bisa berpisah kayak tadi mungkin karena COVID, menggunakan video call ataupun virtual lainnya. Ya, nah, itu sah-sah aja atau mungkin akan menjadi suatu yang beban tersendiri atau ada kesulitan, Papen? Sampai sekarang sah-sah saja dan tidak ada tidak ada masalah. Iya. Dan bahkan itulah cara yang paling efektif. Iya. Karena komunikasinya tetap jalan. Jadi saya sebagai pembimbing akan memberikan pertanyaan, contohnya ke calon pengantin pria. Iya. Kalau nanti kamu hadapi istrimu, ya susah bangun pagi. Iya. Harusnya dia harus bangun pagi jam 5, harus lebih dulu bangun daripada suaminya. Ya, apa yang kamu harus buat? Ya, dia akan jawab kan, dan jawabannya itu didengar oleh calon istrinya, kan? Pasangannya kan akan didengar. Betul, jadi betul. Komunikasi tetap jalan. Ya, sampai sekarang belum. Itulah sarana yang paling efektif. Walaupun saya juga tetap melayani mereka yang mau menikah, artinya yang mau mendapatkan bimbingan konseling dengan pertemuan fisik. Ya, di kantor pendeta di GSG selalu terbuka dan kami bertemu di situ dengan jaga jarak dan tetap pakai masker seperti ini. Iya. Sesuai protokol kesehatan, Pak. Iya. Iya. Nah, itu Kakak Nandalona ya. Tidak boleh pisah-pisah. Nah, tidak boleh pisah-pisah. Harus sama-sama. Berbarengan terus. Iya, walaupun tapi dengan pengecualian mungkin karena COVID boleh virtual, tetapi ada satu pertemuan ataupun suatu pertemuan yang harus ada fisik, Pak. Pertemuan fisik. Tidak boleh tidak. Iya, saya harus mengenal calon pengantin pria, harus mengenal calon pengantin wanita, dan kalau bertemu saya harus buka masker supaya mereka lihat saya sebentar, lalu saya juga minta supaya dia buka masker supaya saya lihat. Iya. Dan kalau nanti ketemu di luar kan bisa saling menyapa iya. Toh, iya, dan betul. saya mengenal. Bisa mengenal. Dan kalaupun nanti dia nanti ketemu kami di luar rupanya pasangannya beda, jadi ketahuan kan, iya, gitu kan? Betul. Ketahuan bermain api, Papanya. Kayak gitu. Jadi pendeta pun bisa mengenal bahwa siapa sih ini tuh, gitu. Iya. Bisa saja mungkin fisiknya seperti wanita saat dibuka berkumis kan, kita nggak tahu juga Papanya. Nah itu. Dan sekarang itulah tadi ya catatannya Kak Nanda bahwa kita setiap calon pasangan konseling itu harus
berbarengan, tidak Iya, boleh berpisah. tidak ya. boleh berpisah. Oke. Ada lagi pertanyaan nih Pak Pen. Yang berikut. Pertanyaan berikut dari Kak Erni Nusawakan. Selamat ini dia. sahabat Kak Erni. Selamat sahabat Kak Erni. Ya. Izin bertanya Pak Pendeta. Siap. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, wah ini udah mulai masuk setelah pranikah kayak ini, Pak. Ya, Pranikah ya. setelah sudah diberkati, tinggal bersama-sama, sudah menjadi satu rumah tangga. Satu suami istri Betul. yang sah. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh bercerai? Itu Itu dia. Iya. Silakan Pak Pen, saya tidak ikutan. Oke, baik. Jadi saya sebagai pembimbing pranikah selalu saya tekankan mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertengahan sampai akhir. Selalu saya tanya, sudah siap menerima pasanganmu? Sudah siap untuk tidak ada perceraian? Oke. Iya. Jadi setiap pembahasan itu selalu ditujukan sana. Contoh, masalah keuangan. Nanti pasanganmu ini pria ini hematnya luar biasa ini, alias kikir. Iya. Saking hematnya, dia keluarkan duit sedikit-sedikit. Lalu kamu yang biasanya punya uang jajan dari orang tua itu 1 juta, sudah terbiasa ke mall kan? Iya. Nah, menghadapi seperti ini, siap nggak? Saya harus tanya itu, siap nggak? Itu dipelajari dengan jelas. Dan bahkan ketika saya tahu bahwa sedikit-sedikit dia main tangan, saya akan tanya calon pengantin wanita, si perempuan, ini calon suamimu ini main tangan. Kamu siap nggak terima? Saya sudah ingatkan dia supaya jangan main tangan, nggak boleh. Tapi saya melihat ini akan berkelanjutan. Siap nggak? Kalau akhirnya dia bilang siap, oke, jangan menyesal. Ya, jadi artinya bahwa kalau nanti dia lepas kontrol, jangan juga nanti dia bilang, saya harus bercerai. Saya sebagai pembimbing akan ingatkan lagi, ini kan sudah keputusanmu, harus berdamai. Tidak ada alasan sekecil apapun membuat harus bercerai. Dan inilah pentingnya konseling pranikah. Jadi memang tidak semua kita bisa lihat kekurangan pasangan kita, tapi paling tidak apa yang kita bisa lihat, apa yang sudah dilihat oleh pasangan wanita atau pria ini selama mereka menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun itu akan kelihatan. Dan kalau itu masalah prinsip, itu harus dimundur. Tapi kalau memang dia bersedia untuk menerima itu, ya. Kalau itu pun terjadi nanti dalam pernikahan, tangannya ringan, harus tetap sabar dan tidak ada alasan untuk bercerai. Bahkan saya bilang, kalau seandainya pasanganmu pun berselingkuh, Alkitab katakan selain berzina katanya kan, tapi saya mengajarkan walaupun berselingkuh, jelas-jelas berselingkuh, tidak ada kata bercerai. Karena harus menerima kekurangan pasangan satu dengan yang lain. Jadi inilah gunanya konseling pranikah, untuk memberikan pemahaman bahwa apapun yang terjadi selain dari ya kalau memang sudah jelas-jelas pasangannya ini mungkin menikah, ya berzina kan menikah, dia menikah sudah, ya sudah. Kalau memang dia masih tetap menunggu suaminya ini sampai kapanpun tidak ada perceraian, saya akan nunggu suami saya, ya itu hak dia. Tapi kalau seandainya dibilang, oh dia sudah menikah, sah, saya ditinggalkan, lalu dia suaminya ini sudah langsung ngurus perceraian, terus kalau dia mau menikah lagi, sudah bebas. Ya sudah bebas. Tapi kalau seandainya karena tindak kekerasan lalu dibilang, kita bercerai, saya akan urus. Saya akan urus. Itu sangat melanggar
ya, itu sangat melanggar. Dan di dalam surat cerai itu akan kelihatan siapa yang menggugat. Dan saya mau ingatkan, ketika kita sudah menikah lalu bercerai itu bukan berarti harus menikah. Iya. Enggak boleh. Jadi bercerai bukan berarti dia akan menikah lagi. Itu tidak diizinkan. Iya. Dan saya pernah didatangi pasangan yang dia sudah bercerai dengan istrinya, dia mau menikah lagi. Saya bilang, saya tidak mau layani. Saya tidak mau layani. Oh pendeta, daripada kami berdosa. Wah, berdosa atau tidak itu kan pilihan dia. Kenapa saya yang disalahkan? Kalau saya melayani, malah saya lebih berdosa. Ya kan begitu? Tuh. Iya, jadi maaf Pak, saya tidak bersedia, saya bilang. Lalu dia bilang, saya akan laporkan saudara ke pimpinan. Ya, laporkan saja, saya bilang. Iya, jadi prinsipnya apapun masalah, mau itu tindakan pasangan berselingkuh, lalu kekerasan, itu tidak boleh diakhiri dengan perceraian. Oh, okay. Ya. Itu mungkin Kak Erni misalkan memuaskan. Ya, dengan jawaban caps lock, underline, tidak boleh bercerai apapun permasalahan yang ada di rumah tangga. Karena tadi sudah dibahas, saat ada pranikah itu, makanya itu pentingnya pranikah, ada penyaringan. Dan di mana bisa kelihatan bahwa sisi antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, perempuan dengan laki-laki ini ketahuan oleh pendeta bahwa ternyata laki-lakinya ini ringan tangan, ternyata perempuan ini melakukan hal yang lain, mungkin asusila yang lain. Jadi tahu, makanya itulah pentingnya pranikah agar tidak terjadinya suatu kekerasan rumah tangga ataupun ya mungkin masalah perceraian ya begitu Pak. Saya mau jelaskan bahwa tugas pendeta adalah membimbing dan mempersatukan, memberkati, menjadi sah suami istri. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau bercerai, siapa yang buat surat cerainya? Apakah pendeta? Pendeta tidak pernah mengeluarkan surat cerai. Oke. Jadi kenapa ada orang yang punya surat cerai? Mereka pergi ke catatan kemana itu? Ke pengadilan. Ya, pengadilan agama. Pengadilan agama yang membuat mereka bercerai. Jadi pendeta tidak boleh menjadi saksi dalam perceraian. Pendeta tidak boleh dan tidak punya hak untuk mengeluarkan surat cerai. Dia hanya berhak untuk menandatangani surat nikah dari gereja. Dan untuk menjadi saksi di catatan sipil, untuk menguatkan supaya mereka punya surat nikah secara pemerintah, dibolehkan. Saya sudah 2 kali jadi saksi. 2 kali atau 3 kali? Saya hitung dulu. 1, 2, 3 kali. Lewat Zoom. Masa sekarang ini lewat Zoom. Jadi mereka sudah daftarkan ke catatan sipil, lalu ditentukan, Pak Pendeta, kami minta tolong jadi saksi, dan ini saya juga mau jadi saksi lagi nih di catatan sipil untuk yang baru menikah kemarin. Jadi ditanya, ya Pendeta Hapiahan, ya saya membimbing mereka dan lain sebagainya, lalu saya menyaksikan bahwa mereka sah suami istri secara pemerintah, walaupun mereka sudah sah suami istri secara gereja. Jadi diurusnya catatan sipilnya lewat Zoom, begitu. Terima kasih Pak Pen. Nah itu ya catatannya, tetap tidak boleh bercerai. Iya. Garis keras ya, tidak boleh bercerai. Iya. Pertanyaan terakhir nih kayaknya Pak Pen. Ya, pertanyaan terakhir dari akun Jasmi. Wah siapa ini ya Jasmi ya? Ya Jasmi. Halo selamat sahabat. Selamat sahabat. Pertanyaannya adalah, dia memberikan 2 pertanyaan nih Pak Pen. Siap. Bagaimana menangani pasangan yang sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri sebelum menikah? Dan bagaimana supaya bisa diterima kembali di gereja? Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian apa yang terbaik untuk pasangan kita? Apakah semata-mata materi, perhatian, ataukah ada bentuk lainnya? Wah, wih luar biasa. Ya, luar biasa ya. Ini pertanyaannya. Luar biasa. Aduh, hebat ini. Iya, yang pertama ini seru ini. Ya, bagaimana menangani pasangan yang sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri
sebelum menikah dan bagaimana supaya Oke. bisa diterima Nah kembali di sekarang gereja. tentu ini yang apa namanya, yang saya imanin ya, anggota gereja Masepen hari ke-7 ya. Iya. Ya, anggota gereja Masepen hari ke-7. Itu dulu yang kita bahas. Yang sudah tidak sabar dan melanggar aturan gitu Iya. ya, dan sudah Oh, itu melanggar 10 hukum malah papanya. oh, ya, artinya sudah hamil 3 bulan mungkin begitulah ya. Iya. Jadi bagaimana caranya? Ya, saya sebagai pendeta akan ketika mereka datang ke saya akan layani. Saya akan layani, saya akan tanya, kalian anggota jemaat mana? Oh, saya pendeta anggota jemaat sini, contohnya jemaat Cihamplas. Oh ya? Oh, saya akan cari data ke Pak Pujo. Pak Pujo ada, oh iya, anggota jemaat kita. Lalu, ini temanmu ini, calon suamimu ini, anggota jemaat mana? Anggota jemaat Jakarta. Di mana di Depok? Siapa pendetanya? Saya akan telusuri. Ditelusuri, setelah sudah tahu, baik. Lalu saya akan sampaikan, saya akan layani. Apa rencana kalian selanjutnya? Mau dipersatukan, membentuk satu rumah tangga, atau ada rencana yang lain? Lalu mereka bilang, kami mau dipersatukan pendeta. Saya sebagai laki-laki bertanggung jawab. Wah, kan gitu kan? Biasanya laki-laki begitu tuh. Nanti juga Nixon akan begitu mungkin. Saya bertanggung jawab. Oh, bagus. Jadi, ya kami mau dinikahkan. Kapan? Ya, setelah kami ikuti tahapan-tahapannya. Tolong petunjuk dari pendeta. Oke, saya akan arahkan mereka. Lalu saya bilang, nah, kalian itu sudah melakukan kesalahan dan harus akui kepada Tuhan dan terima kasih kalian sudah terus terang. Iya. Lalu yang berikut saya bilang bahwa kalian harus dapat sanksi. Kamu nak anggota jemaat saya. Iya. Izinkan saya untuk sampaikan ini di majelis ya. Kalian harus dapat sanksi. Lalu yang laki-laki, saya akan telepon pendetanya, saya akan sampaikan. Mungkin dia sudah kasih tahu. Dan nanti saya akan dapat informasi sanksi apa yang dini. 1 sampai 12 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sanksinya adalah tidak boleh mengambil, didisiplin namanya, tidak boleh mengambil bahagian. Doa, acara PA seperti partisipan ini, gitu, partisipan, nyanyi. Mungkin dia punya karunia menyanyi nih, tapi tidak diizinkan selama dia didisiplin sesuai dengan keputusan majelis. Iya. Jadi setelah sudah dibawa ke majelis masing-masing, diputuskan ini dapat sanksi, ini dapat sanksi. Mungkin dari jemaat Cihamplas ini 3 bulan, dari jemaat beda-beda nggak sama, dari jemaat sana 2 bulan, mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, jadi setelah sudah dapat sanksi, sudah ini, baru surat dari sana dikirim. Lalu saya tanya, mau diadakan di mana, didoakan di mana kalian, diberkati di mana? Oh, di sini Pak Pendeta, di Bandung. Dengan siapa? Dengan Pendeta Habiahan. Wah, saya punya tanggung jawab, kan begitu. Oke, saya akan urus. Jadi, ini tidak lagi diberkati. Artinya tidak ditumpangkan tangan. Hanya didoakan. Jadi ada 2 jenis pemberkatan nikah. Didoakan karena sudah terlanjur. Iya, lalu ditumpangkan tangan bagi pasangan yang bertahan menjaga kesucian pernikahan. Iya. Dan saya mau sampaikan bahwa para orang tua menunggu dan mengharapkan satu momen ketika anaknya sudah ada di altar nih, di hadapan pendeta, yang mereka tunggu itu, apakah pendeta angkat tangan atau tidak? Tidak. Iya. Jadi ada orang tua katanya yang memberikan kesaksian ketika anak saya diberkati, saya mendengar pendeta berdoa, saya buka mata katanya, saya mau lihat pendeta mau angkat tangan atau tidak. Dan ketika pendeta angkat tangan, dia menangis. Kenapa menangis? Dia terharu. Berarti anak saya ini dan menantu saya ini
sudah menjaga hubungan kesucian. Jadi hubungan mereka itu suci. Oke. Iya. Kecuali mereka tidak jujur. Karena biasanya pendeta tanya terus. Kalian belum melakukan, oh belum pendeta. Betul, jadi kalau saya lihat agak ragu-ragu, saya ajak di altar itu berdoa. Waktu itu saya pernah mengkonseling, saya ajak mereka berdoa karena saya lihat ragu-ragu di gereja Naripan. Oke. Dan hasilnya memuaskan. Memuaskan akhirnya si wanita jujur. Tetap diadakan acara, padahal ini undangan sudah berjalan ini. Dan catering sudah dipesan, gedung sudah dipesan. Saya masih ingat 18.500.000 gedungnya. Biaya sudah cukup banyak keluar. Berlanjut. Tapi saya sampaikan ke mereka, mohon maaf, pendeta tidak bisa tumpangkan tangan. Lalu saya sampaikan ke orang tuanya. Dan orang tuanya sedih memang. Tapi ketika ada orang tua yang melihat anaknya ditumpangkan tangan, wah di situ kebahagiaan yang luar biasa. Boleh ditanya orang-orang tua, apa perasaannya ketika menyaksikan, mungkin dia buka mata, tapi mungkin dia tutup mata, tapi video rekaman itu dia lihat, dia sangat terharu. Karena itu adalah suatu penghormatan yang luar biasa, mungkin kelihatan sepele, tapi itu satu hal yang luar biasa yang membuat seorang tua bangga, senang ketika melihat anaknya diberkati dengan tumpangan tangan. Tumpangan tangan itu lama loh itu. Lama itu. Ketika dia berdoa, bertelut kan. Lalu setelah sudah berdoa ini panjang lebar, masih lanjut lagi satu lagu lagi. Lagu apa itu namanya? Lalu lagu Bapa Kami itu kan. Oh iya. Panjang lagi, apalagi kalau lagunya itu apa namanya, diperlambat lagi, angkat tangannya itu, oh lumayan itu. Tapi itu satu berkat yang luar biasa. Dan itu hanya diberikan kepada pasangan atau pengantin, laki-laki dan perempuan, yang setia, yang menjaga kesucian pernikahan, yang menjaga kehormatan pasangannya, yang saling menjaga. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Pen. Lalu yang kedua. Yang kedua, ini yang terakhir. Lalu tadi yang pertama tadi. Yang pertama tadi berarti mereka akan dipersatukan, didoakan, dan hanya didoakan. Ya, tidak tumpangkan tangan. Oke, baik. Iya. Nah, kalau dia tidak seiman ini. Ya. Contohnya yang perempuan Advent. Iya. Yang laki-laki agama lain lah. Iya. Harus ditanya. Laki-laki itu mau nggak ikutin ini? Ya kami sudah sepakat pendeta, saya yang mengalah, saya ikut. Oke. Belajar dulu, setelah sudah belajar, baptis dulu, setelah sudah baptis, baru konseling. Iya. Jadi ada tahapannya, cukup lama. Okay. Jadi kurang lebih 4 bulan, seperti yang lalu ada yang kami juga layani di jemaat kita, seperti itu. Oke, pertanyaan berikut, yang tadi Pak Pen ya. Semoga memuaskan yang pertama tadi. Iya. Yang berikut. Yang berikut, pemberian apa yang terbaik untuk pasangan kita? Apakah semata-mata materi, perhatian, atau bentuk lainnya? Yang saya tahu dan yang saya alami, materi itu hanya sebentar. Tapi yang paling membuat bahagia pasangan kita adalah perhatian. Caranya, ingatlah tanggal ulang tahunnya. Oke. Walaupun di situ juga ketika ingat ulang tahunnya, jangan hanya bilang juga, ya mungkin selamat ulang tahun ya. Tapi ya berikan sesuatu yang apa? Yang kecil tapi berharga. Iya. Dan mungkin perhatian. Sudah makan belum? Atau mungkin kamu pakai pakaian itu bagus deh. Kalau memang bagus ya puji. Wanita senang dipuji. Katanya begitu. Dan laki-laki senang memuji. Tapi bukan berarti dia juga nggak senang dipuji, senang juga dipuji, saling memuji. Jadi berikanlah perhatian yang tulus, jangan dibuat-buat. Dan inti dalam pasangan itu yang saya temukan sampai sekarang ya, intinya supaya itu bertahan, saya harus memikirkan apa yang diinginkan pasangan saya, dan pasangan saya pun harus memikirkan apa yang saya butuhkan, saling mengisi. Jangan hanya
jangan hanya umpamanya saya seneng nih di surprise ini dibuat kaget gitu ya, sampai jantungan gitu kan. Selalu buat surprise gitu kan. Jangan aja senang menunggu surprise-nya aja, ya bikinlah surprise. Jadi sama seperti di Alkitab katakan, apa yang kau kehendaki untuk perbuat ke orang lain, perbuatlah demikian. Jadi artinya kalau kita senang disapa, ya sapalah. Kalau kita senang dikasih hadiah, ya kasihlah hadiah juga. Jangan hanya mau menerima. Kalau itu yang terjadi, bisa saling simbiosis mutualisme iya, gitu Pak maka Ben ya. itu akan harmonis. Itu yang saya rasakan hingga saat ini. Amin. Begitu. Nah itu catatannya ya Jasmi, perhatian yang tulus paling tepatnya ya Iya. Pak. Nah terakhir nih Pak Ben, masih sama dengan orang yang sama. Terima kasih jawabannya Pak Pendeta. Saya jadi ada satu pertanyaan lagi nih Oke, katanya. boleh, silakan. Bagaimana bila salah satu pihak orang tua tidak mau dipersatukan, padahal kedua pasangan ini mau bersatu? Nah itu dia. Ini silakan Pak Ben. Harus diberikan pengertian. Kalau memang ndak mau, ya maksudnya ya harus ambil sikap. Jadi kalau mereka setuju untuk dipersatukan, salah satu orang tua yang tidak setuju, ini kan sudah yang penting di atas umur. Ini masalah umur juga nih. Kalau di bawah umur 17 tahun, dia masih ada ikatan dengan orang tua, harus nurut sama orang. Tapi kalau sudah di atas 17 tahun kan sudah bebas ambil pilihan. Orang tua tidak berhak. Ada yang melakukan karena mereka memang sepakat untuk ini, mereka pergi ke satu tempat. Mungkin mereka tinggal, artinya mereka tinggal di Jakarta, tapi ada saudaranya di Bandung ini, mereka datang ke Bandung. Mereka didoakan di Bandung. Karena laki-laki ini katakan bahwa saya akan bertanggung jawab. Supaya anak ini tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Mereka kekeh untuk disatukan. Mereka pergi ke Bandung, mereka dilayani, dan mereka tetap beritahukan, kami sudah diberkati Pak, kami sudah ini. Terima kasih atas doanya. Dan mereka harmonis sampai sekarang. Itu pengalaman yang saya alami. Jadi kalau tidak setuju ya biasanya mereka cari jalan keluar. Dan ya bagi orang tua yang hadir, ya mungkin ya perlu juga saya menyampaikan supaya ya ya berikanlah dukungan walaupun itu mengecewakan. Ya. Hendaknya memberikan dukungan dan memberikan support, karena kalau mereka tidak menikah, kasihan. Itu kan pasti sudah terlanjur kan? Betul. Sudah mungkin janin dalam kandungan ya, dan mereka akan beberapa bulan akan mendapatkan anak kan begitu. Kasihan nanti ini nggak kenal siapa bapaknya. Dan dia akan malu seumur hidup nanti. Duh, kok saya tidak punya bapak. Mama saya tidak nikah tanpa saya ada tanpa ada pernikahan kan gitu kan. Jadi kalau saya menganjurkan, walaupun itu mengecewakan para orang tua ya, mungkin mengecewakan saya harus dukung, saya harus persatukan. Iya, dan harus tekankan jangan ada perceraian, ini pilihanmu. Oke. Begitu, itu jawaban yang saya bisa berikan. Mantap. Terima kasih Pak Pen. Nah itu adalah penutup pertanyaan kita pada saat ini. Terakhir Pak Pen, closing statement dan dari pranikah ini mungkin Pak Pen punya konseling pranikah. Ya, kata-kata mutiara dari kata-kata mutiara ya, atau silakan. Oke. Yang saya mau sampaikan di akhir dari diskusi kita pada saat ini adalah bahwa jangan pernah anggap remeh konseling pranikah. Itu sangat penting kalau kita mendambakan kebahagiaan di dalam rumah tangga yang kita akan bentuk. Dan jangan takut mengikuti konseling pranikah. Kadang ada orang berpikir begini, nanti kalau sudah dekat-dekat 2 bulan mau hari hanya baru saya mau konseling, takut nggak jadi. Ya, jangan pernah takut nggak jadi. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan,
percayalah bahwa Tuhan akan memberkati rencanamu dan itu semua akan berjalan dengan baik walaupun banyak masalah. Ikutilah aturan konseling pranikah, idealnya 1 tahun. Idealnya 1 tahun supaya rumah tangga yang akan dibentuk akan lebih bahagia. Dan saya mendengar dari mereka yang sudah menikah, ya, baru-baru ini ya sudah menikah, yang sudah menjalani, ikuti prosedurnya konseling pranikah, mereka katakan kami sangat diberkati ketika mengikuti aturan-aturan dan mengikuti konseling pranikah. Karena ketika ada masalah dalam rumah tangga, bisa diselesaikan lebih mudah dan lebih gampang. Tuhan akan memberkati anak-anak muda sekalian. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa mengasihi pasanganmu, dan jadilah wanita yang menghormati pasanganmu. Dan kelak ketika menjadi istri, jadilah seorang istri yang selalu menghormati suami dan memiliki rumah tangga yang takut akan Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta HBAN. Ya. Mantap sekali. Ternyata memang betul tidak cukup papennya hanya 45 menit atau 50 menit ya. Padahal masih banyak pertanyaan. Masih banyak. Ini masih kulit-kulitnya. Masih kulit-kulitnya ya papennya. Iya. Oke, mungkin dengan berakhirnya kegiatan dan pertanyaan dan juga closing statement dari Pak Pendeta HBAN bahwa pranikah lebih penting dari prawedding. Dan itu jangan dihiraukan. Ya, mungkin untuk menutup acara kita, mungkin boleh Pak Pendeta kita doa tutup sekaligus doa tutup sabat. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih oleh karena waktu yang indah kami boleh gunakan untuk membahas satu topik tentang pentingnya bimbingan pranikah bagi anak-anak muda kami. Tuhan di sorga, boleh jadi anak-anak muda kami menganggap bahwa bimbingan pranikah ini tidak penting. Tetapi biarlah kiranya melalui pembahasan yang kami sudah lakukan, mereka boleh memahami betapa pentingnya konseling pranikah agar mendapatkan kebahagiaan ketika membentuk rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dan bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang mungkin menyinggung perasaan para pemirsa, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan yang akan tetap mengajari kami untuk boleh menyampaikan isi hati kami yang benar, yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami juga berdoa khusus untuk anak-anak muda kami, agar mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang selalu menghormati Tuhan dalam kehidupan mereka. Bila mana mereka sudah memiliki teman, pacar, yang mungkin akan menjadi teman hidup sementara menantikan kedatangan yang kedua kali, tolonglah mereka agar mereka boleh tetap menjaga kesucian persahabatan. Tolonglah mereka agar mereka boleh menjalin persahabatan yang kudus, sehingga mereka pun akan diberkati dan Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, oleh karena berkat-Mu yang luar biasa. Dan terima kasih oleh karena Tuhan akan terus juga memberkati Saudara Nixon untuk boleh terus berkarya melalui acara-acara atau kegiatan PA di Jemaat Ciamplas, yang akan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan dan juga bagi anak-anak muda kami yang ada di Jemaat Ciamplas dan juga anggota jemaat yang lain. Inilah doa kami Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kami di sepanjang minggu bekerja ini. Kami boleh tetap berkarya walaupun kami harus menghadapi situasi pandemi COVID-19. Karena kami berdoa hanya di dalam anak Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Terima Pendeta. kasih. Terima kasih semua para pemirsa yang ada di manapun kalian berada. Bahas Pena Inspirasi berbentuk diskusi membahas topik yang relevan untuk para pemuda berbasiskan roh nubuat dan Alkitab. Dengan saya Nixon Sabatino
Dan Pendeta Habiahan, Pendeta Habian, kita pamit sampai di sini dulu bahas pena inspirasi kita. Selamat minggu bekerja, Tuhan Yesus memberkati. bye-bye.